Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Nugraha dari Prodi Sains Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Saintek Muhammadiyah. Video ini bagian dari tugas mata kuliah Teori Komunikasi. Dosen pengampu Pak Taufik Hidayat, MIKOM. Jadi saya mau sharing-sharing. Jadi guys, bicara komunikasi, tentunya ada prinsip dasar dalam model komunikasi. Jadi prinsip dasarnya itu ada 3 perspektif. Yang pertama itu ada perspektif linear. Jadi perspektif linear ini dalam pandangan dunia sendiri, komunikasi adalah proses satu arah yang dimana speaker punya pesan berbicara dan listener penerima pesan itu mendengarkan. Nah, yang kedua itu ada perspektif interaksional. Jadi perspektif ini speaker dan listener berbicara bergantian, di mana speaker berbicara, listener mendengarkan. Kemudian bergantian, listener berbicara dan speaker mendengarkan. Selanjutnya, itu adalah perspektif transaksional. Seorang speaker di waktu yang sama juga menjadi listener, dan seorang listener di waktu yang sama juga menjadi speaker. Contohnya, transaksional. Ini bisa dijual beli dan contoh pada interaksional itu ketika kita bertanya dan bertanya jawab seperti kamu lagi di mana? Aku lagi di sekolah. Sama siapa? Sendirian. Seperti itu. Dan kalau contoh perspektif linear sendiri seperti ketika bos memerintah kepada karyawannya untuk mengerjakan sesuatu atau membuat laporan. Jadi seperti itu contoh pada perspektif linear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Menurut Harold Laswell, itu ada 5 komponen, guys. Yang pertama itu ada pengirim pesan, komunikator, ada say what, isi atau pesannya. In which channel, media atau saran komunikasi, ada to penerima pesan. Terus dampak atau efek komunikasi pada penerima, contoh, mengirim pesan itu adalah Bapak Taufik. Isi pesan materi tentang teori komunikasi yang komunikasi media yang digunakan adalah proyektor. Penerima pesannya adalah mahasiswa. Dan efek dampak yang diterima oleh mahasiswa adalah mengetahui apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik tentang teori komunikasi itu sendiri. Aku dilanjutkan, saya akan kasih tahu kalian tujuan komunikasi organisasi dan indikator efektivitas. Komunikasi organisasi yang pertama, tujuan komunikasi organisasi yaitu yang memberitahu penerima mengenai suatu hal, mempengaruhi sikap dan perilaku, memberi dukungan psikologis pada penerima, sedangkan indikator efektivitasnya yaitu derajat ketelitian dan relevansi informasi yang transmisikan. Yang kedua, derajat efisien jaringan komunikasi yang digunakan. Yang ketiga, derajat kepuasan anggota organisasi. Menurut Little John, ada 2 teori komunikasi. Jadi yang pertama itu adalah teori umum. Teori umum ini ialah teori fungsional dan struktural, teori behavioral dan kognitif, serta teori konvensional, interaksional, dan teori-teori kritis dan imperatif berkaitan dengan cara-cara di mana kondisi manusia mengalami kendala dalam menciptakan berbagai metode untuk memperbaiki kehidupan manusia.
Yang kedua, itu adalah teori kontekstual, yaitu komunikasi intrapribadi dan antar pribadi. Kalau interpersonal communication adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Kalau antar pribadi, komunikasi antar manusia bersifat pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, yang terakhir itu ada sensasi persepsi dan memori. Contoh sensasi itu ketika merasa gatal di kulit karena gigitan nyamuk. Kalau contoh persepsi yaitu ketika SMA ada jurusan IPA dan IPS, kita mengira bahwa jurusan IPA itu lebih baik dari IPS. Padahal tidak juga. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis memori yaitu recall, mengingat kembali, recognition, pengenalan, relearning, membaca kembali, redintegrasi, mengkonstruksi. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and comment.